Shalom, hari ini Ibu akan menambahkan materi tentang etika di dalam perjanjian lama, khususnya yang berkaitan dengan penciptaan manusia sebagai gambar Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, di situ dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sebagai gambar Allah. Nah, apa artinya? Yang jelas, penciptaan manusia menurut gambar Allah tidak berarti bahwa kita sebagai manusia sama wajah kita atau wujud kita dengan Tuhan. Tetapi sesungguhnya ayat-ayat itu mau menunjukkan bahwa di antara manusia dan Allah ada satu relasi yang khusus. Allah membangun relasi yang sangat istimewa dengan manusia. Dan relasi itu tidak ada pada ciptaan-ciptaan yang lain. Oleh karena itu dalam relasi tersebut ada tanggung jawab. Allah menitik beratkan tanggung jawab kepada manusia supaya manusia boleh beretika dengan baik. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh manusia, apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang dibicarakan oleh manusia, dia harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan kita ingat di dalam kitab Kejadian juga digambarkan tentang adanya pohon pengetahuan baik dan jahat, di mana manusia dilarang untuk menyentuhnya. Nah, itu mau memperlihatkan tentang adanya batas-batas yang harus dihormati oleh manusia. Jadi manusia tidak bisa semena-mena karena di atasnya ada Allah yang harus dia hormati, yang harus dia mempertanggungjawabkan semua yang dia pikirkan, semua yang dia bicarakan, dan semua yang dia lakukan. Jadi batas-batas yang harus dihormati tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, itulah yang merupakan etika hidup orang percaya atau etika hidup orang Kristen yang harus diperlihatkan di dalam keseharian kehidupannya. Dan etika hidup orang Kristen ini meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Nah, bagi mahasiswa sebagai contoh, misalnya etika seksual, ada batas-batas yang harus dihormati antara relasi laki-laki dan perempuan. Kita ingat tentang 10 perintah Tuhan di dalam Keluaran pasal 20. Misalnya di dalam ayat yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah hari Tuhan dan kuduskanlah. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Dan yang kesepuluh adalah jangan mengingini milik sesamamu. Jangan mengingini pacar sesamamu. Ya, itu yang contoh. Nah, jadi sebenarnya dari yang pertama sampai yang keempat, jangan ada padamu Allah yang lain, jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan yang sia-sia, ingatlah hari Tuhan dan kuduskanlah, itu menyangkut relasi antara Allah dan manusia. Sedangkan yang kelima sampai ke 10 yaitu menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini milik sesamamu, itu menyangkut relasi antara manusia dengan manusia. Dengan kata lain 10 perintah Tuhan itu sesungguhnya intinya adalah kasih. Bagaimana kita mengasihi Allah dengan melaksanakan firman yang pertama sampai keempat, dan etika kehidupan kita harus memperlihatkan tentang kesetiaan kita kepada Allah. Dan yang berikut yaitu dalam perintah yang kelima sampai ke 10 itu menyangkut relasi kita dengan sesama, di mana itu juga memperlihatkan bagaimana kita mengasihi sesama kita, yaitu bahwa mulai dari orang tua kita dan seterusnya, yaitu kita menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi intinya adalah kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama manusia. Yang berikut berkaitan dengan Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Itu dikatakan bahwa manusia laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar Allah. Itu berarti laki-laki dan perempuan harkat dan martabatnya sama di hadapan Tuhan.
Bukan berarti laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, atau sebaliknya perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Beda dari aspek budaya. Budaya selalu di dalam budaya itu kadang-kadang perempuan itu tersubordinasi. Artinya bahwa laki-laki dianggap lebih tinggi, perempuan dianggap lebih rendah. Ya, perempuan tuh hanya di dapur saja, laki-laki boleh sekolah sampai tinggi-tinggi. Nah, memang sekarang ini sudah mulai berkurang ya. Karena itu kita mengenal ada istilah gender. Gender, tapi juga ada istilah kodrat. Kalau kodrat itu berarti sesuatu yang sudah melekat dalam diri kita sendiri, tapi itu sudah merupakan bawaan ciptaan Tuhan. Misalnya perempuan itu dia hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi, itu sudah kodratnya perempuan. Jadi tidak bisa, peran kodrat ini tidak bisa ditukar ke laki-laki. Ya, jadi itu hanya perempuan lah yang bisa melahirkan. Nah, sedangkan gender itu adalah hasil konstruksi budaya. Misalnya perempuan itu sudah tugasnya di dapur, ya itu ya. Kalau dulu tuh begitu. Kalau dulu tuh kalau orang mau menikah selalu ditanya, istrinya bisa masak atau tidak ya. Nah, itu karena peran gender, karena perempuan itu dianggap hanya dia harus bisa di dapur, tapi sekarang tidak. Sekarang ini sudah bergeser. Kalau orang mau menikah tuh tanya, dia tuh sarjana kok. Nah, ini sudah bergeser, nilai-nilainya sudah ada pergeseran. Tapi yang Ibu mau katakan di sini ialah bahwa gender itu masih ada di mana perempuan tersubordinasi, dianggap kelas 2 oleh karena pengaruh budaya. Jadi sebagai contoh peran-peran domestik, peran di dapur itu sebenarnya bukan hanya tugas perempuan, laki-laki juga bisa. Buktinya sekarang laki-laki chef itu masaknya lebih enak ya. Nah, ini kenapa Ibu angkat di dalam etika, supaya jangan sampai itu kalian-kalian ini yang generasi muda ini sekarang ketika berumah tangga, di mana perempuan juga sudah bekerja di luar rumah, tidak berarti secara otomatis semua pekerjaan ke rumah tanggaan itu tanggung jawab perempuan semata, tapi harus bersama-sama karena semuanya diciptakan menurut gambar Allah. Nah, tapi kalaupun itu dilakukan dengan penuh cinta kasih, perempuan melaksanakannya, mengapa tidak? Tapi kalau memang dia sampai sudah tidak berdaya karena pekerjaan-pekerjaan di luar rumah sudah begitu banyak, harus di dalam rumah lagi, dan akhirnya bisa memicu berbagai persoalan. Nah, itu yang menjadi soal ya. Banyak kekerasan dalam rumah tangga juga karena masalah-masalah karena bias gender itu. Nah, ini Ibu angkat kembali dalam Kejadian 1 ayat 26-27 bahwa laki-laki dan perempuan itu sama harkat dan martabatnya ya. Ada peran-peran gender yang bisa ditukar kecuali peran kodrat, sehingga haruslah menjadi bijaksana, haruslah lebih bijaksana bagi mereka yang berumah tangga dalam mengelola tugas dan tanggung jawab kerumah tanggaan. Nah, ini berkaitan dengan masalah etika. Nah, juga dengan masalah penyembahan berhala ya. Penyembahan berhala itu kita tidak ngomong soal bagaimana kita pergi menyembah pohon-pohon yang besar atau pergi menyembah ke mana ya. Kalau dulu tuh juga ada penyembahan di mana di ini sungai-sungai, tempat-tempat yang keramat ya. Sekarang kan orang sudah tidak berpikir tentang begitu ya. Tetapi bahwa ada berhala-berhala dalam bentuk modern tanpa sadar, di mana Allah dinomor 2 kan sebagai contoh gadget. HP. Sekarang ini HP ini ada positifnya banyak. Itu sekarang ini kita pakai sebagai bahan dipakai untuk media pembelajaran seperti yang kita sekarang. Tetapi dia juga bisa berdampak ke hal yang negatif, di mana kalau kita menggunakannya secara keliru, menggunakan secara berlebihan untuk game online sampai pagi, akhirnya tidak bisa sekolah dan akhirnya kan berantakan studinya. Itu dia, kita sudah Itu sudah sesuatu yang sudah bertentangan dengan maksud Tuhan. Kita berhalakan HP, kita berhalakan gadget. Nah, itu juga merupakan sesuatu yang menjadi peringatan dalam kehidupan beretika. Apalagi kalian semua datang studi ini kan tentu dengan doa, dukungan orang tua yang luar biasa. Karena itu berkaitan dengan masalah etika, kita juga harus memperhatikan hal tersebut. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti baru kita sambung lagi berkaitan dengan etika PL, nanti khususnya juga keterkaitannya dengan etika di dalam perjanjian baru. Terima kasih, Shalom.